Halo semuanya, ketemu lagi guys. Kali ini gue mau bikin video unboxing beneran ya. Ada sepatu lokal dari Bandung, brandnya namanya tuh Giocardin, yang ngirimin ke tempat gue sampai 5 pasang sepatu nih. Dan 5 pasang ini terbagi menjadi 3 artikel sama 4 tipe. Nah yo, bingung kan? Ikutin aja pokoknya sampai kelar ya. Ini tuh gue dikirimin, ada yang tipenya disebutnya adalah low ankle hover, atau mereka menyingkatnya biasanya tuh nyebutnya LAH, LAH. Ada yang LAH tipe 1 sama yang tipe 2. Terus ada juga yang tipenya Hercules. Sama kalau yang low ankle hover ini tuh ada satu yang mereka kirimin buat tipe cewek atau woman size. Jadi nggak cuma buat ukuran cowok aja, ukuran ceweknya juga ini ada gitu guys. Dan ya udah, paling pertama-tama kita bahas dari dusnya dulu ya. Kalau dusnya tuh mayoritas warnanya putih kayak gini. Di bagian atasnya ada huruf G garis miring C. Terus di bawahnya atau di baliknya malah mayoritasnya hitam. Jadi kayak invert nih, kayak gitu ya warnanya. Di bagian depan ada tulisan websitenya sama Instagramnya si Giocardin. Di kiri kanan ada tulisan Giocardin sama tipenya nih yang ada di sebelah pojok kiri atasnya sama sizingnya. Terus di baliknya nih ada tulisan Premium Calf Footwears Manufacturer since 2011, BDO ID Bandung, Indonesia. Ini manufakturnya tuh dari 2011 ya. Jadi lumayan udah berumur. Tapi kalau ngeliat sepatunya, gue malah ngeliat dia tuh pabrikannya dari tahun 2009 guys. Jadi maksudnya tuh kayak gimana? Nah, kalau yang 2009 ini bisa dibilang itu adalah mereka pertama kalinya ngebikin sepatu kantoran. Jadi kayak sepatu pantofel kayak gitu mereka udah mulai produksi dari tahun 2009. Dan untuk 2011 mereka baru memulai produksi sneaker sampai sekarang. Jadi bisa ketahuan soal pengalaman mereka bikin sepatu. Gue juga udah buka-buka, gue udah lihat dulu, dan ya bisa dibilang rapi guys, lem-lemannya. Ntar lihat sendiri deh ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang low ankle hover. Ini ada 3 pasang sepatu, dan yaudah kita lihat aja bentukannya kayak gimana. Oke, ini kita bahas dulu ketiganya ya, yang low ankle hover. Yang paling atas nih size ceweknya 39, yang bawah nih 42 dengan warna hitam, dan yang di bawahnya nih 43 dengan warna grey. Kita lihat dulu isi di dalam dusnya kayak gimana. Gue buka satu aja ya, karena pasti sama-sama aja isinya. Dibukanya diangkat ke atas gini. Terus di baliknya ada tulisan terima kasih telah memakai produk hasil karya tangan kami, Deden 60 tahun. Wow, siapa nih Mas Deden nih? 1 September 2019. Baik. Terus dapat kayak kertas karton, bukan kertas sih, karton nih. Tulisannya thank you, ucapan terima kasih telah membeli sepatu Giocardin. Terus ada, ini dia sepatunya kayak gini. Ini sepatu semi casual ya. Oke, ini yang ceweknya size 39. Terus ini ada silika gel. Terus shoe papernya kayak gini, polosan. Sama ada tulisan branding Giocardinnya di pojok kanan bawah. Terus dapat, wow, dapat dust bag guys. Nih, lumayan nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyimpan sepatunya, misalkan udah bersih gitu ya, taruh sini lagi. Atau teman-teman mau taruh di motor, taruh di mobil, bisa dikencenginnya begini. Gitu guys, lumayan, sininya diikat deh. Dah, ini kayak gini yang ceweknya. Terus yang satu lagi, low ankle hover. Oke, ini ukuran cowoknya. Nggak ada beda warnanya ya, cuma beda size aja. Dan yang satu lagi yang warna abu-abu itu seperti ini. Nih dia. Oke, ini yang size ceweknya sebenarnya sama aja kayak yang size cowoknya, jadi gua tinggalin aja ya. Kita taruh sini aja. Kita bahas di sini aja. Jadi sebenarnya ini adalah sepatu semi casual. Jadi bisa buat teman-teman pakai buat datang ke acara resmi, buat ngantor juga bisa, sama buat jalan juga ini masih pantas. Pantas banget malah. Karena tuh material yang bagian bawahnya atau midsole-nya ini teman-teman bisa lihat, ini bukan pantofel banget ya. Tapi ini adalah karet-karet yang biasanya tuh banyak dipakai di sepatu-sepatu sneakers. Ini mayoritas uppernya itu bahannya adalah kulit sintetis ya, jadi bukan kulit asli. Terus di bagian heelsnya ini ada sedikit dikasih variasi kulit. Jadi yang ini adalah warnanya ngedoff. Dia bahannya adalah suede, dan bagian liningnya nih pada saat kita masukin kaki ini dikasih tambahan empuk-empuk busa. Jadi nggak begitu sakit banget. Ngomong-ngomong, ini masih ada shoe tree-nya, gue lepas dulu. Shoe tree-nya selain ada kertas, gumpalan kertas, dikasih juga
karton yang bentuknya segitiga gini ya. Nah, lanjut lagi. Terus untuk bagian talinya, ini kita dikasihnya yang pipih talinya dan udah di waxing. Jadi ada kayak efek-efek oily gini guys, mengkilat-mengkilat gitu. Kece ya. Kelihatannya jadi semakin mewah gitu sepatunya ya. Nah, ini kan sepatu smart casual ya. Sebelum itu gue pernah bahas juga brandnya itu Fine Council. Kalian bisa cek di sini kalau misalnya belum nonton. Nah, itu kan harganya 999.000 atau ya 1 juta kembali 1.000 rupiah. Tapi kalau yang ini si Gio Cardin dia ngejual dengan harga 399.000 atau 400.000, masih ada kembalian. Nah, ada satu lagi yang nanti tipenya adalah tipe Hercules. Nanti kita bahas itu harga beda lagi. Berapa? Tonton aja dulu sampai kelar ya. Oke, sebelum bahas lidahnya, ini mau ngasih tahu dulu juga, dia tuh ada ciri khasnya tulisan kayak gini nih, plus 62 42 MMIX. Artinya tuh plus 62 ini adalah kode Indonesia maksudnya, terus 42 ini adalah sizing sepatunya, terus yang MMIX ini adalah huruf Romawi yang artinya 2009. Nah, balik lagi kayak yang tadi awal gue bilang, mereka itu udah bikin sepatu dari tahun 2009. Tapi ya gue sendiri bingung kenapa di dusnya ditulisnya 2011, kenapa nggak sekalian aja 2009, iya nggak sih? Oke, terus bedanya juga nih, kalau yang di abu-abu dia plus 62 43 MMIX 43, jadi size-nya ini adalah 43. Nah, sekarang kita bahas lagi soal lidahnya. Nah, untuk lidahnya sendiri ini emang nggak ada apa-apa ya, jadi polosan gini aja tuh bagian kulit luarnya tuh. Terus di bagian dalamnya ini ya kain. Kainnya ini bukan mesh tapi empuk semua. Jadi sama kayak lining di dalamnya. Ini tuh kain juga ya. Bukan mesh tapi ini empuk. Gue bisa jamin ini empuk. Dah, terus bahas insole-nya. Dari mereka gue dikasih tahu sengaja kalau insole-nya itu nggak dilem. Jadi biar temen-temen yang ngebeli atau konsumen yang beli Gio Cardin itu bisa ngecek kualitas insole-nya mereka tuh seperti apa. Bagian atasnya warna hitam biasa, ada tulisan Gio Cardin ya. Premium Craft Footwear Manufacturer since 2011. Tuh, sama kayak isi di dusnya. Ini kita dikasihnya insole develop dari timnya si Gio Cardin sendiri dengan teknologi absorbing. Jadi kalau gue dikirimin videonya, kalau telur dilempar ke atas insole-nya ini, itu tuh nggak pecah guys. Kalau mau lihat videonya tuh kayak gini. Nah, gue sendiri belum coba, soalnya ya udahlah, percaya aja lah. Cuy, udah dari 2009 sih bikin sepatu, percaya deh. Terus untuk bagian bawah insole-nya sendiri ada motif kayak batik gini guys, embosannya ini. Sama di bagian tumitnya sendiri ditambahin lagi yang warna off-white kayak gini. Dan ini kalau gue pencet-pencet insole-nya tuh empuk sih. Ini bagian yang warna putihnya mirip-mirip memory foam loh. Terus jangan salah, di bagian dalamnya juga nih, yang bagian insole-nya, ini tuh juga empuk guys tuh. Masih ada busa lagi. Jadi bisa dibilang di bagian tumitnya, ini insole-nya si Gio Cardin dikasihnya tuh 3 lapis berarti. Yang hitam ini, yang warna off-white ini, sama yang paling dalam ini yang warna putih di dalam sepatunya. Ini nggak bisa dilepas kalau yang ini. Terus bisa kelihatan juga nih ada jahit-jahitan di dalam sepatunya karena emang bener teman-teman juga bisa ngelihat di bagian midsole sendiri nih. Tuh, mereka ngejahit guys. Jadi midsole bukan cuma dilem tapi juga dijahit yang bisa ngejamin ini sepatu bakalan awet. Jadi saking awetnya nih, misalkan teman-teman melangkah tekuk-tekukan natural jari kaki kayak gini, itu nggak gampang kebuka di bagian sininya gitu. Terus di bagian outsole-nya kita bahasnya megang yang warna abu-abu aja ya biar nggak bosan hitam terus. Nih, untuk outsole-nya dia punya moddingan sendiri kayak gini. Dan ini insole sama outsole-nya jadi satu sih. Tuh, untuk bagian bumper depannya ada tambahan juga kayak gini, sama di belakangnya juga ada kayak gini, cuma polosan aja. Terus di bagian outsole-nya sendiri juga ini di kotak-kotak tengahnya ada cetakannya Gio Cardin kayak gini. Yang V1 udah selesai. Sekarang kita bahas yang versi keduanya. Oke guys, ini dia yang V2-nya, low ankle hover. Bisa langsung kelihatan kalau dia warnanya hitam putih di sini, kayak panda atau yin and yang gitu ya. Dan ini juga kelihatan materialnya juga masih sama ya, kulit sintetis. Dan di bagian tengah-tengahnya ini ada lubang 6 biji nih di kiri kanan. Iya tuh guys, nembus sampai dalam. Ini tuh berarti fungsinya buat sebagai ventilasi. Jadi biar kaki kita nggak pengap kali di dalamnya ya. Terus ini juga sama, di bagian luarnya ada tulisan plus 62 42 MMIX. Cuma kalau pendapat gue pribadi, ini tulisannya
better di dalam aja deh. Jadi biar gimana ya, kalau buat gue pribadi sih gue ngeliatnya jadi kayak keganggu aja, soalnya udah bener-bener bagus hitam putih hitam gitu loh, tapi bagian dalamnya aman sih, tuh nggak ada tulisan kan, bener kan, lebih bagusan kayak gini, polosan begini aja daripada yang kayak gini ya nggak sih? Kalau mata gue sih seleranya kayak gitu. Dan ini cocok kalau misalnya teman-teman pakai celananya yang warna hitam sih. Insole-nya sama tuh ya, terus outsole-nya juga sama, talinya juga sama, dikasih yang pipih, modelannya waxing kayak gini juga. Ini bikin kelihatannya makin mewah kalau mata gua ngelihatnya ya. Terus apalagi yang beda dari yang V1, gue sih ngeliat nggak ada sih. Oke, kalau buat teman-teman yang suka hitam putih, ini lebih cocok karena ada paduan warnanya lebih kelihatan gitu, jadi nggak polosan hitam aja kayak gini. Dan ini kelihatannya malah lebih casual kalau mata gua ngelihatnya. Jadi lebih cocok dipakai buat ke mall kalau yang warna ada hitam putihnya kayak gini ketimbang yang ininya. Kalau ini kesannya kayak rapi banget. Ini ya beginilah pokoknya ya. Nah, nih satu lagi adalah tipenya dia yang sneakers beneran. Jadi ini lebih diperuntukkan buat jalan, tapi katanya juga bisa buat lari. Gitu guys, ini tipenya adalah Hercules. Dan kalian mau tahu nggak, ini Hercules mirip banget kayak Adidas apa? Tuh. Gila guys, tuh lihat ya, ini keren loh tapi aslinya, sumpah ini keren. Tapi ini terinspirasi banget sama Adidas ZX 4000 yang gue juga punya sepatunya, bentar gue ambil. Ya ini dia guys, tuh mirip banget ya kayak ZX 4000 yang 4D. Tuh teman-teman ya pasti bisa ngelihatnya lah, bener-bener terinspirasi. Oke. Tapi jujur kalau buat gua nggak masalah kayak gini-gini ya, mau terinspirasi atau gimana pun, seenggak-enggaknya kita yang jadi konsumen jadinya punya banyak pilihan. Nah ini pakai materialnya ada tambahan guys, ada tambahan mesh nih yang teman-teman bisa lihat bolong kayak gini nih, yang warna hitamnya ini adalah mesh. Terus kulit sintetis juga yang warna hitam sama putihnya kayak gini ya. Terus eyelidnya juga ini nggak ada gimana-gimana, jadi langsung nembus aja dari kulitnya langsung. Dan dikasih talinya juga sama kayak tipe lah yang lain ini, talinya tuh pipih dengan aksen ada waxnya kayak gini. Terus untuk lidahnya sendiri dikasihnya full mesh semua di bagian depan. Terus di bagian belakang lidahnya juga nih dikasihnya kain sama kayak sepatu smart casualnya yang lain ini. Sebagian dalamnya juga kain semua, empuk juga, masih kayak dikasih lapisan foam atau busa kayak gini. Dan insole-nya juga ternyata dikasihnya sama juga. Tuh. Oke, jadi kalau ditanya tingkat keempukannya, ini setiap tipe sepatu tuh bisa dibilang sama aja sih. Baik yang low ankle hover 1, V2, ataupun yang tipe Hercules ini. Kalau buat gue pribadi, ini yang Hercules keren juga sih. Tuh. Cuma kayak biasa ya, dia tuh punya midsole-nya, teman-teman juga pasti pernah atau sering ngeliat kalau yang kayak gini itu udah banyak dipakai di pabrikan atau di vendor brand lokal lainnya. Kalau di pinggirannya atau midsole-nya ini putih, di outsole-nya pasti hitam putih, ya nggak? Tuh kan? Karena aslinya yang hitam ini cuma lapisannya doang buat ngelindungin si warna putihnya. Jadi kalau misalkan midsole-nya ini warna kuning atau warna merah gitu ya, biasanya tuh di outsole-nya pasti ada ngintip-ngintip warna kuning atau warna merah di sini-sininya. Dah sih paling segini aja ya. Kalau review dari gua nih jujur udah gue pakai semuanya, udah gue cobain satu persatu dan gua nggak ada masalah buat pakai ataupun buat ngelangkah. Nih, yang perlu concern aja buat teman-teman ketahui adalah di bagian tulang tumit sininya nih. Biasanya kalau sepatu pantofel itu kan suka bikin lecet atau bikin ya bukan lecet sih, kapalan gitulah. Habis itu ya lecet. Ya bener, ribet banget gue ngomong. Nah, kalau si sepatu Giocardin ini, kalau gue cobain ya pada saat gue ngelangkah, ini tuh lemas guys. Jadi kalau buat gue pribadi, kalau misalkan punya kantor yang mewajibkan pakai pantofel ya, gue bakalan belinya tuh yang model begini aja sih. Karena nggak bikin sakit sih. Cuma kalau kantornya milih atau nyuruh banget pakai pantofel susah juga sih ya.
Tapi ya ini bisa jadi pertimbangan lah buat teman-teman yang misalkan kantornya tuh agak-agak relax sedikit, sepatunya yang penting rapi, nggak mesti pantofel. Ini Geocardin, kalau buat gue pribadi, gue bakalan belinya si Geocardin karena harganya juga 400.000, menurut gue worth it. Dan kalau gue cek Instagramnya tuh mereka sering ada diskon-diskon gitu sih, cuma ya nggak tiap hari juga, nggak tiap minggu. Kalian pantengin aja, nanti Instagramnya gue taruh di bawah ya. Terus untuk sizingnya ini gue sendiri merasa harus upsize 1. Karena jujur pada saat ditawarin mau dikirimin sepatu, gue mintanya size 42. Kan seringan kayak gitu kalau gue ya, sepatu lokal tuh 42. Kalau sepatu yang luar negeri biasanya baru 43. Dan setelah ini sepatunya gue pakai pun, bahkan dengan kaos kaki yang tipis ya, di bagian kiri kanan gue ngerasa sempit sih. Gini, kalau teman-teman biasa mainin jempol sama jari telunjuk jari kaki itu suka begini-begini ya. Kalau di gua make ukuran 42 itu susah buat begini. Nah pas gue cobain yang size 43, ini kan abu-abu size 43 nih. Nah kaki gue lebih leluasa gini. Jadi bisa begininya dan nggak kelihatan kayak bebek, jadi ngepas. Jadi buat gue pribadi, sizingnya gue ngasih saran adalah upsize 1 gitu. Nah ini aja size 42 ini sempit, karena kalau teman-teman tahu ya, kalau yang model midsole outsole gini kan emang tuh meruncing kan bagian ujungnya. Hayden Heritage juga pakai kayak gini soalnya. Jadi saran gue kalau teman-teman pengen beli Geocardin itu sebaiknya naikin aja 1. Jadi yang biasa pakai 42, pakai yang 43 gitu-gitu. Oh iya, terakhir lupa bilang. Untuk harganya sendiri kalau yang tipe Hercules ini adalah 469.000 atau 470. Jadi ini lebih mahal ya ketimbang yang low ankle hover ini. Ya oke, paling segini aja ya video kita kali ini. Nanti akan ditutup sama on-fitnya. Sekalian gue berangkat ke kantor, nanti on-fitnya di kantor aja. Dan ini karena si Geocardin ngiriminnya sampai 5 pasang buat gue kebanyakan, jadi gue akan meng-giveaway beberapa. Tepatnya ada 3 sepatu nih yang di sini teman-teman bisa lihat. Yang ini janganlah buat gue lah. Ini. Nah kalau di YouTube ini ada 2 pasang ya yang mau gue kasih, yaitu low ankle hover yang warnanya abu sama yang V2 ini yang warna hitam. Kalian caranya tuh gampang banget, cukup subscribe aja channel YouTube gue ini kalau dirasa bermanfaat. Terus yang kedua, komentar aja bebas. Dan sertakan juga Instagram kalian. Itu apa Instagram, jadi kalau misalnya menang gue bisa hubungin. Terus milihnya salah satu aja. Mau yang abu-abu size-nya ini 43, atau yang hitam ini size-nya tuh 42. Gitu ya. Gitu ya. Gampang kan? Dah, komen aja di bawah. Dan jangan lupa follow juga Instagram gue biar ikutin yang Hercules punya ini. Jadi teman-teman bisa punya 2 kesempatan. Kali aja bisa menang yang di YouTube sini dan bisa menang juga yang di Instagram sini. Ya namanya juga hoki-hokian ya, iseng-isengan. Nih gue dapet rezeki, rezekinya gue kasih juga ke teman-teman ya. Semoga berkah. Ya udah, paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan, siapa tahu nambah pahala, share juga ke teman-teman semua ya. Oke, periode giveaway-nya kalian baca aja di deskripsi di bawah sampai kelar. Jangan nanya-nanya lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.